pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Aloysius Vigo dari program studi PGSD Fakultas Pendidikan Universitas Tribuana Tunggadewi. Saya akan menjelaskan materi tentang Quo Vadis. Nah, apa sih itu Quo Vadis? Secara bahasa, istilah Quo Vadis artinya merujuk pada kalimat "kemana engkau pergi". Asal-usul kalimat ini berkaitan erat dengan kisah Santo Petrus saat bertemu dengan Yesus. Saat itu terjadi suatu peristiwa di Roma di mana Santo Petrus hendak melarikan diri dari Roma untuk menghindari penyaliban dan penganiayaan terhadap orang-orang Kristen. Lalu ia bertemu dengan Yesus dan bertanya kepada Yesus, "Yesus, kemana engkau pergi?" Namun, Quo Vadis dalam kehidupan sehari-hari dapat dikaitkan dengan berbagai hal. Misalnya, Quo Vadis politik, Quo Vadis dalam ilmu pendidikan, Quo Vadis dalam demokrasi, Quo Vadis dalam filsafat ilmu, dan Quo Vadis dalam berbagai hal. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan Quo Vadis dalam filsafat ilmu tentang penggunaan terminologi ilmu untuk pengetahuan dan pengetahuan untuk ilmu dengan sumber buku filsafat ilmu. Langsung saja, dalam Konferensi Ilmu Pengetahuan Nasional atau KIPNAS 3 LIPI yang berlangsung di Jakarta pada tanggal 15 sampai 19 September 1981 disarankan agar dipergunakan terminologi ilmu untuk pengetahuan dan pengetahuan untuk ilmu. Ilmu dalam perspektif moral, sosial, dan politik. Makalah inti dalam Komisi Politik yang disampaikan pada tanggal 16 September 1981. Adapun alasan untuk perubahan tersebut adalah yang pertama, ilmu atau spesies adalah sebagian dari pengetahuan atau genus. 2. Dengan demikian, maka ilmu adalah pengetahuan yang mempunyai ciri-ciri tertentu, yakni ciri-ciri ilmiah, atau dengan perkataan lain, ilmu adalah sinonim dengan pengetahuan ilmiah. Menurut tata bahasa Indonesia, berdasarkan hukum diterangkan atau menerangkan, maka ilmu pengetahuan adalah ilmu yang bersifat pengetahuan. Dan pernyataan ini pada hakikatnya adalah salah sebab ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang bersifat ilmiah. Misalnya, kata ganda dari dua kata benda yang termasuk kategori yang sama biasanya menunjukkan dua objek yang berbeda, seperti laki dan bini. Contoh lainnya, emas dan perak. Dengan penafsiran yang sama, maka ilmu pengetahuan dapat diartikan sebagai ilmu dan pengetahuan. Ternyata, dalam konferensi tersebut, terdapat pendapat lain yang sangat berbeda, yakni 1. Ilmu merupakan genus di mana terdapat bermacam spesies seperti ilmu kebatinan, ilmu agama, ilmu filsafat, dan ilmu pengetahuan. 2. Dengan demikian maka terminologi ilmu pengetahuan adalah sinonim dengan ilmu Scientifikknowledge, dan ilmu adalah sinonim dengan pengetahuan, dan pengetahuan dengan ilmu, di mana berdasarkan hukum DM maka ilmu pengetahuan adalah ilmu yang bersifat pengetahuan. Dengan demikian, sudah sadar terhadap beberapa hal yang bersifat tidak konsisten baik dalam pilihan yang pertama maupun pilihan yang kedua. Pilihan yang pertama paling tidak merupakan pilihan yang lebih menguntungkan, terutama ditinjau dari segi penggunaan dalam kalangan ilmu pengetahuan sendiri.
Secara de facto, dalam kalangan dunia keilmuan terminologi ilmu sudah sering dipergunakan, seperti dalam metode ilmiah dan ilmu-ilmu sosial atau ilmu-ilmu alam. Adapun kelemahan dari pilihan pertama ini ialah bahwa kita terpaksa meninggalkan kata ilmu pengetahuan dan hanya menggunakan kata ilmu saja untuk sinonim science dalam bahasa Inggris. Begitu juga dengan menggunakan ilmu untuk science, maka pernyataan ilmu kebatinan adalah salah sebab seharusnya kebatinan bukan ilmu, melainkan pengetahuan. Tadi, jika ilmu untuk science, maka pernyataan ilmu tentang kebatinan adalah salah sebab seharusnya kebatinan bukan ilmu, melainkan pengetahuan. Dengan demikian, segoyangnya kita mempergunakan terminologi pengetahuan dan bukan ilmu seperti dalam pengertian pengetahuan kebatinan, pengetahuan bela diri, atau pengetahuan filsafat. Hal ini bertentangan dengan apa yang secara de facto berlaku dalam masyarakat non-keilmuan. Kedua kelemahan ini tidak mengurangi kelebihan pilihan pertama secara keseluruhan, sebab penggantian kata ilmu pengetahuan menjadi ilmu meskipun tampaknya berabe, namun akan sangat membantu menjernihkan permasalahan tentang hakikat keilmuan itu sendiri, baik secara filsafat maupun secara etimologis. Adapun penggunaan kata ilmu dalam dunia non-keilmuan seperti ilmu nujum, selanjutnya, perubahan ini kelihatannya agak barbe, terutama untuk dunia keilmuan. Apalagi pengertian ini bertentangan secara etimologis dengan kata dasar dalam bahasa Indonesia itu sendiri, yakni tahu. Kata kerja mengetahui umpamanya adalah bersifat atau generik dan bukan spesifik dalam pengertian sciences seperti termasuk di atas. Hal ini berarti bahwa segenap apa yang kita ketahui termasuk science adalah pengetahuan dan apa yang tidak kita ketahui adalah ketidaktahuan. Artinya, apa yang kita tahu adalah pengetahuan dan yang kita tidak tahu adalah ketidaktahuan. Namun, keadaan ini jauh lebih baik daripada kekacauan semantik sekarang dengan terminologi ilmu pengetahuan yang bersifat ambivalen. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau kata-kata yang menyinggung perasaan kita semua. Sekian dan terima kasih.